saya ajarkan doa. Riwayatnya tersambung nanti, tersisilahkan nyambung sampai kepada riwayat-riwayat yang sahih untuk diamalkan. Baca ini khususnya di hari Jumat. Hari apa? Khususnya di hari Jumat. Anda boleh catat, atau Anda boleh rekam, atau Anda boleh lihat kembali rekamannya nanti setelah tuntas kajian. Allahumma kfina. Boleh diikuti. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Cukup pendek tapi padat. Dalam sekali itu. Usahakan dibaca tiap Jumat sebelum selesai meninggalkan Jumatan untuk yang ikhwan laki-laki. Yang ibu baca pada asar bu, menjelang maghrib. Singkat itu. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan hidup kami ini dengan semua yang halal dan jauhkan dari yang haram. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Dan mohon ya Allah perkaya kepribadian kami dengan semua jenis ketaatan kepadamu dan jauhkan dari maksiat. Wa bi fadlika amman siwak. Dan berikan rizki kepada kami yang paling utama darimu, dan kami berserah kepadamu dari selainmu. Dawamkan itu setiap hari apa? Jumat khususnya. Boleh dibaca dalam setiap hari, setiap selesai sholat boleh. Saya ingin ngasih satu ijazah sholawat. Ijazah sholawat ini saya dapatkan dari guru-guru saya. Nanti kita baca sama-sama. Kalau tidak hafal, dicatat atau direkam, nanti diamalkan. Nah, ini ada satu sholawat. Sholawat ini sudah musalsalah, sudah turun-temurun. Sholawat ini siapa yang membaca rutin setiap malam Jumat 10 kali, tidak banyak-banyak, cuma 10 kali di malam Jumat. Ini sholawat juga diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para wali yang lain. Sholawat ini, barang siapa yang membaca sholawat ini tiap malam Jumat 10 kali, kalau tidak bisa 10 ya sekali rapapolah, maka nanti tidak mungkin dia masuk kubur kecuali nanti diantar sama Rasulullah di dalam kubur sebelum ketemu mungkar nakir yang ngadepi pertama kali Rasulullah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Pengen tum, pengen na ya. Sholawatnya begini, tirukan ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ini saya ijazahkan kepada kalian semuanya. In sahhat dil ijazah ajaztukum. Bilang qabiltul ijazah, qabilnal ijazah. Nah, itu diamalkan. Maksudnya cuma qabilnal ijazah tapi tidak diamalkan. Kita baca selawat rame-rame saudara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin
اللهم صل وأشغل الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى أجمعين وعلى آله وصحبه Sallu ala Nabi. Saya mau ngasih amalan untuk ngebuka semua bentuk kebaikan sama rezeki, mau nggak? Saya mau ngasih amalannya, mau nggak? Amalan pelunas hutang. Nih kelihatan nih, orang-orang banyak hutang. Saya kasih amalan pelunas hutang, mau nggak? Bayar. Lah emang amaliyahnya apa? Dibayar, orang punya hutang mah bayar amaliyahnya. Nih saya kasih satu salawat, saya ijazahkan. Mau nggak? Saya baca, habis itu bu, ibu bapak baca ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. Ini dibacanya kapan? Dibacanya habis subuh 10 kali, habis asar 10 kali. Mau lebih boleh, silahkan. Mau 100 silahkan, boleh. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, di malam ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Saya mau cerita dikit masalah salawat ini, boleh nggak? Boleh ya, 5 menit, nggak lama-lama. Saya di saat PSBB Pak, Bu, jadwal semua batal, betul nggak? Dimana saat itu ujian bertubi-tubi yang saya terima. Kontrakan saya bayar nunggak 5 bulan, mobil saya nggak bayar listing 7 bulan, udah hidup nggak punya apa-apa. Tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki buat saya. Apa? Berat badan saya naik sampai 18 kilo. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, kan nikmat tuh. Tapi subhanallah, hidup tenang, tenang aja. Tapi begitu ngeliat sampai garasi, sumpek lagi. Mobil Allah. Habib Gores telepon saya, Ki, lagi di mana? Di rumah Habib, ke pondok. Oga ah. Kenapa? Gak ada kendaraan Bib. Loh, mobilnya kemana? Ditarik leasing. Kok bisa? Gak bayar. Maksudnya biar cepet Habib nggak nanya-nanya lagi, hati saya perih. Saya kasih amalan mau nggak? Enggak. Kasih duit mau. Kalau amalan mah repot, belum tentu sayanya juga cepet dikabulin. Kalau bisa Habib sumpahin saya bilang gitu. Ini Habib, anak kasih ini amalan, dibaca nih. Dikiriminlah sama Habib tuh. Ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kullu mughlaq, dibaca 10 kali subuh, 10 kali asar saya baca. Tahajjudan bi ni'mah. Saya baca hari itu, besok ada yang datang ngundang saya, orang Cileya.
PSBB semua nggak ada jadwal, tapi Cileyak tetap jalan. Saya diundang ke sana, buka amplop 5 juta. Alhamdulillah. Yang ngundang mah luar biasa. Mudah-mudahan panitia kali ini sama. Maaf panitia, bercanda. Tapi diusahain. Coba pas begitu buka, alhamdulillah, rezeki buat saya. Belilah ini, belilah itu, sembako kita belikan. Emang sembako buat siapa? Bukan buat kita. Saya bilang sama istri, yang kita ke Jogja yuk, ngapain? Beli sembako. Oh ayo. Dia pikir ini beli sembako buat di rumah. Saya habisin duitnya beli sembako, habis 17 paket. Saya paketin 17, sisa duit 250.000. Kak, ini kok banyak amat? Iya, mau dibagi-bagiin. Hah? Dibagi-bagiin? Nah terus kita makan apa? Ada Allah, tenang aja. Pusing bu pak, pusing saya. Tapi saya yakin Allah pasti akan nilai satu kebaikan di dalamnya. Saya baca lagi tuh bu, ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah. Di dalam tahajud nih, sampai nangis saya. Selesai nangis, saya datang, saya bukain tuh paket-paketnya. Ya Allah, habis beli terigu, gantiin. Ya Allah, habis beli kecap, gantiin. Ya Allah, ini habis beli minyak, gantiin. Semua tuh yang saya buka, saya minta ganti sama Allah. Tahadutan binikmah, 3 hari saya dikenalkan sama satu orang laki-laki di Kuningan, umur 25 tahun, miliarder. 25 tahun, seorang importir, rumahnya di Cilimus. Silaturahmilah datang ke saya. Assalamualaikum Habib, minta doanya. Saya senang banget kalau ketemu Habib. Habib bisa nggak ngisi di kantor saya? Ngisi apa? Namanya Jono. Mau ngisi apa John? Saya milad Bib. Saya minta Habib yang tausiah buat teman-teman kantor. Baik, saya ceramah di sana. Begitu saya ceramah, selesai ceramah, ditransfer pak, nggak diamplopin, ditransfer 25 juta. Belum. Ini baru pertama gigi 1. Saya tanya, John main dong ke rumah, kapan? Sabtu Bib. Saya diundang itu hari Kamis. Hari Sabtu dia mau datang ke rumah saya. Alhamdulillah, saya siapin makanan bu. Saya pikirkan 5 orang, yang datang 12 orang. Begitu selesai saya siapin makan semuanya, dia nanya, Habib mobilnya kemana? Tarik leasing. Emang Habib mau ganti apa? Ditarik leasing berarti gue nggak punya duit. Dibilang mau ganti apa? Habib besok ada waktu nggak? Jam berapa John? Pagi. Oh insya Allah bisa ke rumah saya Bib yang di Sumber. Saya acara itu hari Kamis, hari Sabtu dia datang ke rumah. Begitu hari Minggu, subhanallah kita lagi makan di rumahnya. Mobil yang saya pakai sekarang datang ke depan rumah saya, datang ke rumah yang kita lagi makan. Dia bilang apa? Habib suka nggak mobil itu? Ya suka lah, orang mahal. Coba Habib lihat dulu, suka nggak? Saya pikir ini mobilnya dia. Saya kan baru kenal sama dia. Begitu saya masuk lihat, ih cakep sekali, bagus loh John. Rawat John, bagus luar biasa. STNK sama BPKB diserahkan ke saya. Saya bilang, bukan punya saya, ini punya orang ini. Jawabannya dia apa? Habib pegang, ini hadiah buat Habib. Sallu ala Nabi Muhammad. Jika seseorang yakin dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru, insya Allah Allah akan buka pintu rezeki kita sebanyak-banyaknya. Bukan kita nyari rezeki, tapi rezeki yang nyamperin kita. Tuh tahadutan binikmah. Dan alhamdulillah sampai detik ini orangnya baiknya luar biasa. Dan saya bisa masukin teman-teman saya kerja di tempatnya, jadi orang-orang yang bisa dikatakan jutawan junior. Alhamdulillah. Tuh coba lihat, setiap orang yang mempunyai ikhtiar, orang yang punya usaha, insya Allah akan dikasih jalan oleh Allah. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua rezeki kita dibuka oleh Allah, dibuka pintu rezeki kita seluas-luasnya. Amin ya Rabbal. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, yang sehat Allah pertahankan kesehatannya untuk taat ibadah kepada Allah. Tahu Nabi Nuh? Tahu di mana? Memang seumuran. Nabi Nuh tahu? Pernah dengar nama Nabi Nuh? Pernah tahu sejarah Nabi Nuh? Nabi Nuh, kalau boleh dibilang, Nabi Nuh ini pernah putus asa di hadapan Allah. Ya Allah, hamba sudah dakwah, hamba sudah mengajak umat untuk memeluk agamamu, diajarkan untuk sujud kepadamu, melainkan mereka menentangku, mereka menghinaku, kata Nabi Nuh.
Maka dari itu ya Allah, terserah turunkan bala, silahkan ya Rabb. Tuh ditawarin. Allah jawab, udah nggak sanggup ya Nuh, udah nggak kuat ya Allah, udah nggak sanggup lagi ya Allah. Baik, jika engkau menginginkan aku turunkan bencana atau musibah, maka bangunlah perahu, buatlah bahtera, kata Allah. Buat bahtera pakai apa ya Allah? Pakai kayu. Kayunya dari mana ya Allah? Sedangkan di tempatku ini tidak ada kayu. Dikasih bibitnya. Dikasih bibit. Dikasih bibit ditanam oleh Nabi Nuh. Sampai bertumbuh dengan begitu besarnya pohon tersebut. Ditebanglah satu persatu dan dibuatlah bahtera. Bukan di pinggir pantai, di tengah kota. Makin umat Nabi Nuh mengatakan bahwa Nuh ini memang sudah gila. Kalau kita bikin perahu di pinggir pantai atau di tengah kota? Pinggir pantai biar dekat untuk ketemu air. Ketemu airnya. Ini di tengah kota bikin bahtera. Akhirnya ini hamba Allah yang mereka yang sakit hati dengan Nabi Nuh, yang nggak mau dengar dengan dakwahnya Nabi Nuh, mereka berbondong-bondong. Itu bahtera lantai 1 dibangun sudah hampir rapi, dia berbondong-bondong semuanya. Dia kalau mau buang hajat, buang air kecil, buang air besar, larinya di bahteranya Nabi Nuh. Nggak mau di kamar mandinya mereka, nggak, maunya di bahtera Nabi Nuh. Dan tanpa disadari, saat bahtera lantai pertama selesai, Nabi Nuh mau lanjut lantai kedua. Di bahtera lantai pertama ini sudah hampir penuh dengan kotoran manusia. Na'udzubillahi min. Ujiannya Nabi berat apa enggak? Tapi Allah kasih solusi. Kita ujian baru corona kemarin sudah puyengnya luar biasa. Untung kiai di sini nggak ada yang minta, ya Allah binasakan corona. Tapi dipelihara akhirnya coronanya. Jadi duit sih. Betul nggak? Di duit. Sampai akhirnya saat dimana Nabi Nuh ini kotoran sudah penuh, ada satu orang lumpuh. Ada satu orang lumpuh keluar dari rumah. Ini kalau model punya tetangga kayak begini kita apain, kita nggak paham ini. Ada satu tetangga lumpuh, bencinya sama Nabi Nuh luar biasa Pak. Luar biasa bencinya sama Nabi Nuh. Saat-saat lagi di mana dibencinya Nabi Nuh, ini orang lumpuh begitu keluar digotong 3 orang. Dipangkul 3 orang, ditanya, "Tuhan mau kemana?" "Saya mau buang air besar," katanya. Mau buang air besar ke tempat bahteranya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Udah lumpuh ngebenci Nabi. Kita punya tetangga begini nih, kira-kira kita apain ini tetangga? Sumpahin mati pastinya. Tapi Masya Allah Nabi Nuh nggak tahu-taunya. Nabi Nuh lagi bingung. Setelah ini perahu jadi, saya harus membersihkan bahtera ini daripada kotoran manusia yang sudah menumpuk. Nabi Nuh bingung mau ngebangun sendiri, umatnya cuma nggak sampai banyak, harus ngebersihin kotoran lagi sendiri. Dia pasrah sama Allah, ya Allah, hamba pasrahkan diri hamba kepadamu ya Rabb. Subhanallah, ini orang lumpuh buang air sampai ke dalam, ditinggal sama yang gendong, pegangan tiang. Subhanallah, begitu selesai kepleset Pak, kepleset sama kotorannya sendiri. Jatuh, terbalik, semuanya kotoran manusia. Dari ujung rambut sampai ujung. Wa subhanallah, bisa berdiri. Lumpuhnya hilang. Keluar dari bahtera Nabi dalam keadaan berdiri, berjalan. Lalu para yang tadi pemandunya ditanya, "Tuhan, kok bisa sembuh? Tadi perasaan digendong, kok keluar sekarang jalan?" "Saya nggak tahu ada apa di dalam ini. Ini kotoran, ternyata kotoran inilah yang bisa menyembuhkan saya." Memang dasar enggak punya akal. Allah balikan pikirannya. Subhanallah, satu kampung ngerukin kotorannya sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, mau masuk surga tanpa dihisap? Mau masuk surga tanpa dilihat amal ibadah kita? Mau? Dandan mau tidur ngadepin suami. Benar Bu, kasih yang sempurna dong sama suami. Tidur pakai baju yang tipis Bu. Oi,
Bib, saya udah tua, bodoh amat, kendor, kencengin. Pakai baju yang tipis, saya nggak punya baju tipis, pakai tisu dijejerin nggak apa-apa. Betul nggak Pak? Lah emang syahwatnya laki-laki di mana? Mata. Lihat Bapak kalau ngelihat perempuan demplon istiqomah matanya apa laki-laki? Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Istrinya lewat mah boro-boro ditengok. Gimana mau enak dilihatnya? Ibu dandan. Suami capek mau dari sawah mau pulang kerja ngelihat istri dandan capek ditaruh di pagar. Nggak diajak masuk tuh capek. Bawaannya pengen ditomprok aja. Depan suami buka rambut riap, kibas. Mau keluar kutu kecoa terserah. Yang penting usahanya nengin tuh pahalanya luar biasa. Kalau lagi duduk sering-sering senderan sama suami pegangan tangan. Kalau lagi jalan ngerontokin dosa kecil. Pandang-pandangan mata rahmat Allah turun, dosa besar diampuni. Tuh seorang istri sama suami paling enak. Kagak tahu celahnya aja lu. Istri itu sama suami istri itu paling enak. Nyari pahala paling gampang. Dulu Saadi sholat sendiri pahala 1. Besok malam sholat berdua 40 pahalanya. Yang jomblo mati lu. Hidup jomblo mana enak, tiap hari ngelihat bantal guling, mana lepek demek, bisa ditekuk 4, ngobrol punya curhatan ngomong sama tembok. Lagi hidup lu sendirian enak banget. Lu naik motor aja rodanya berapa? Nggak bisa, truk aja gandengan, masa lu kagak ada gandengannya? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Walaupun kita sudah masuk di bulan Sya'ban, sudah di pertengahan, insya Allah besok malam kita melaksanakan ritual yang dimana Allah membukakan 300 pintu keberkahan di dalam nisfu Sya'ban. Yang pertama baca Yasin 3 kali, betul ya? Sebelumnya sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Gak ada sholat sunnah nisfu Sya'ban, gak ada. Sholat sunnah ada sholat sunnah mutlak, ada sholat hajat, ada sholat sunnah awabin. Ini diperbolehkan. Sebagian ulama mengatakan setelah maghrib itu sholat dulu sunnah awabin. Sholat sunnah awabin 6 rakaat, 2 salam. Selesai itu sholat lagi, sholat sunnah mutlak. Selesai sholat mutlak, sholat sunnah lagi, sholat hajat. Kenapa? Diisi waktu tersebut untuk ibadah kepada Allah. Yang pertama baca Yasin dengan niat dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Itu mintanya gitu, jangan minta ya Allah panjangkan umur aing. Emang mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati lu doang sendirian mau? Gak bakal mau. Mintanya umur berkah, umur juga dalam taat ibadah kepada Allah. Kayak gitu. Yang kedua minta rezeki yang melimpah untuk menambah nilai ibadah di sisi Allah. Kita cuma minta rezeki, lombakan rezeki aing. Begitu kan? Allah mah pasti kabulin, rezeki kita mah pasti dikabulin. Sekarang kan bingung kalau kita keluar dari rumah. Sampai di rumah kita selesai acara ini, Allahumma doa kita dikabulin, rezekinya loba. Ini alah kami ngajak kudu disuruh. Begitu sampai masuk ke dalam rumah, buka kamar, melihat duit semua sekamar, kaget nggak? Payah. Manfaat duitnya? Enggak manfaat. Minta rezeki yang berkah. Enggak perlu jadi orang kaya. No, Indra Ken kena no orang kaya. Doni Salaman no. Salman apa Salaman? Ada yang ngomong, Doni mah enggak pantas untuk ditangkap. Dia berbagi kepada orang-orang susah. Tolol. Nih dengar baik-baik nih, dengar. Yang dibagiin itu duit haram. Bukan duit halal. Duit halal mah masuk kantong dia. Yang haram dibagi-bagi. Mau jadi orang kaya, mau hidup berkah. Hidup berkah mau jadi orang kaya. Nggak mau jadi orang kaya. Alah banyak maunya lu. Minta sama Allah biar jadi orang kaya yang Saya kalau udah cerita tentang surga ini ada satu yang mau saya tanya Pak Ustadz. Penasaran betul saya. Saya rasanya tak bisa hidup di surga kalau ini tak ada Pak Ustadz.
Kenapa tak kau tanya waktu pengajian? Saya takut Pak Ustaz, ini mesti 4 mata sama Ustaz. Bisa 4 mata Pak Ustaz? 3 pun bisa. Apa namanya? Tapi Ustaz jangan marah ya. Ya, yang tersinggung Pak Ustaz, tak apa-apa. Apa namanya? Ada tak rokok di surga itu Pak Ustaz? Walakum fiha, untuk kamu di dalamnya, dalam surga, ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan ada. Termasuk ada. Cuman mencari apinya mesti ke neraka. Dulu waktu Ustaz pernah mengisi ceramah di Mandala, saya minta doa agar dapat keturunan. Ya, kita doakan. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah itu istri saya positif. Alhamdulillah. Kita yang takut positif itu kalau razia narkoba. Kalau positif hamil, kalau udah nikah, alhamdulillah. Belum nikah, na'udzubillah. Sekali lagi mohon doanya Pak Ustaz. Minta doa sekali lagi agar saya dapat keturunan yang soleh dan soleha. Bapak-bapak kasih ingat istrinya yang baca surat Ali Imran 35, 36, 37 ya. Abang aja lah. Kalau gitu akulah hamil. Kau baca sekarang, kalau tidak aku cari satu lagi. Bapak ini pantang nih pancing. Nampak betul keinginan terpendam. Ada seorang laki-laki, pesan dia ke bininya, kau kalau apapun yang kau buat ucapkan bismillah. Dia mau memasak, bismillah. Dia mau mencuci, bismillah. Dia mau memandikan anak, bismillah. Rupanya lakinya ini agak jahat sedikit. Cemana supaya biniku ini mati. Diambilnya ular berbisa, dimasukkannya dalam tempat beras. Maksudnya biar supaya pas bininya nanti mau masak, dipatuk ular mati, supaya dia bisa macam tahu aja. Nah, akhirnya dimasukkannya ular berbisa ke dalam tempat beras tadi. Tiba-tiba pas malam itu dia balik ke rumah, ditengoknya masakan udah siap. Kok tak mati dia? Heran dia, kok tak mati? Ditengoknya tempat beras. Belum pernah Habib Sagaf ini mau tangannya dicium. Saya heran, apa rahasianya? Dan selalu bicara, kalau ketemu dengan orang banyak, sayalah yang paling rendah di antara mereka. Dan itu beliau ulang-ulang. Cuman saya orangnya segan mau nanya. Saya kalau orang ngomong saya dengar aja. Apalagi zaman sekarang kita kalau mau nanya takut. Nanti kalau kita nanya, kamu bertanya-tanya. Dulu kami ketika belajar di Maroko, tempat saya belajar namanya Darul Hadis, itu kalau kita jalan di belakang dosen, duluan dosen itu masuk kelas, dikuncinya, yang di belakang dia tak boleh masuk. Maka begitu pulang saya jadi dosen di UIN, saya terapkan itu. Masuk saya kunci. Saya aja sendiri di dalam. Lama-lama saya berpikir, sesudah sebulan, 2 bulan, 2 kemungkinan. Kalau aku tak bisa merubah mereka, aku yang berubah ikut macam mereka. Akhirnya setiap jadwal jam 8, 8.15 saya datang. Karena kalau saya datang jam 8, tak ada orang.